Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalkan saya Rindy Ramadhani, angkatan ke-39, kelompok 1 Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025. Nah, untuk video ini saya dedikasikan untuk memenuhi sebuah tugas Latsar CPNS tentang resume modul 3 agenda 1. Oke, kita lanjutkan. Pembahasan kita yang pertama itu adalah kesiapsiagaan bela negara. Secara definisi, teman-teman, samapta itu artinya adalah siap siaga atau makna lainnya adalah siap siaga dalam segala kondisi. Sedangkan secara istilah, kesiapsiagaan itu adalah keadaan yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Kemudian selanjutnya ada 5 nilai bela negara yang menjadi bagian dari pelajaran kesiapsiagaan bela negara. Oke, 5 nilai ini pertama adalah cinta tanah air atau nasionalisme. Nah, di mana kita sebagai bangsa Indonesia itu wajib mencintai negeri sendiri. Salah satunya adalah dengan membeli produk UMKM untuk menumbuhkan ekonomi lokal. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia mesti mengetahui hak dan kewajiban kita masing-masing. Kalau posisi kita adalah sebagai seorang ASN, maka kita mesti mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Salah satunya adalah datang tepat waktu, kerja dengan baik, dan pulang dengan mengambil absen tepat waktu atau tidak bolos. Yang ketiga, kesetiaan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, di mana dalam berkehidupan pedoman kita adalah Pancasila. Dari 5 sila itu, salah satunya adalah sila pertama, yaitunya ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau mereka adalah Muslim, maka kewajibannya adalah dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Baik, selanjutnya adalah membahas tentang kemampuan awal bela negara. Jadi ada 4 kemampuan yang mesti dipenuhi di sini. Pertama adalah kemampuan kesehatan jasmani. Nah, bagaimana bagaimana seseorang akan melakukan apa? Akan menjalankan kewajibannya sementara secara fisik dia tidak sehat. Ketika dia akan bekerja, ternyata dia demam atau sakit yang lain, maka dia tidak bisa maksimal dalam melakukan bela negara. Kemudian yang kedua adalah kesiapsiagaan mental. Nah, ketika seseorang itu telah memiliki mental yang dewasa, maka dia akan apa bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Karena jika keadaan mentalnya tidak baik, maka dia akan kesulitan beradaptasi menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di tempat kerja maupun lingkungan yang ada di masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga dari kemampuan awal bela negara, yaitu membahas tentang etika, etiket, dan moral. Etika adalah suatu perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang bermanfaat bagi segolongan, kelompok, dan masyarakat pada institusi tertentu. Kemudian yang kedua, yaitunya adalah etiket. Nah, etiket itu adalah eh, aturan yang tertulis maupun tidak tertulis mengenai tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas, sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi hubungan baik dan saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Nah, secara mendasar, perbedaan antara etika dan etiket adalah pada tujuannya. Kalau etika itu tujuannya adalah untuk menentukan yang benar dan yang salah, sedangkan etiket tujuannya adalah untuk menentukan kepatutan atau pantas atau tidak. Misalnya adalah contoh tentang etiket, ketika misalnya seseorang pergi ke Jepang, nah maka biasanya orang Jepang itu akan memberikan salam penghormatan kepada lawan bicaranya dengan menundukkan sebagian badannya.
Nah, itu merupakan salah satu bentuk etiket cara mereka menghormati orang lain. Dan etiket ini hanya berlaku di misalnya daerah tertentu oleh suku tertentu, golongan tertentu dan lain sebagainya. Jadi etiket itu adalah soal kepanasan atau tidak. Sedangkan etika itu adalah menentukan benar dan salah gitu. Jadi contohnya adalah soal kejujuran. Di saat seseorang itu tidak jujur, maka itu bukan lagi soal pantas atau tidak, tetapi itu adalah soal benar dan salah. Ketika seseorang itu tidak jujur, maka sudah pastikan itu salah. Kemudian yang ketiga adalah moral. Nah, moral ini sebetulnya sama dengan etika, cuma perbedaannya adalah pada asal kata, di mana asal kata dari em, kata etika itu diserap dari bahasa Yunani, sedangkan moral itu diserap dari bahasa Latin. Dan yang terakhir, kearifan lokal, yaitu pemikiran dan perbuatan yang diperoleh oleh manusia di mana tempat ia hidup dan dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Ya, kearifan lokal itu sendiri itu berbeda-beda di setiap tempat, di setiap suku, budaya, dan lain sebagainya. Misalnya adalah ketika di Indonesia kita punya suatu kearifan lokal yaitunya pakaian batik, di mana pakaian batik tidak eh, hampir tidak ditemukan di negara lain. Nah, sedangkan itu hanya ditemukan di Indonesia. Kenapa pakaian batik itu ada di Indonesia? Karena itu adalah pengaruh dari budaya orang-orang terdahulu. Ada filosofinya tersendiri. Nah, kemudian eh, rencana aksi bela negara, yaitunya sebuah sinergi setiap warga negara untuk mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Lanjut, kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Pertama, peraturan baris berbaris. Kedua, keprotokolan. Ketiga, kewaspadaan dini. Keempat, membangun tim atau kelompok. Kelima, cara kamalam. Dan yang keenam, api semangat bela negara. Terakhir, tata tempat kegiatan resmi. Jadi, eh, ketika misalnya ada sebuah acara, baik itu acara formal di tingkat pusat maupun daerah, itu biasanya memiliki aturan tersendiri. Misalnya adalah soal bagaimana posisi duduk, bagaimana posisi berdiri, eh, dan itu diatur yang ditujukan kepada para tamu undangan maupun misalnya eh, ya tamu undangan dari luar maupun kepada peserta gitu, peserta dalam sebuah acara. Jadi itu memiliki ketentuan yang tersendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.